dengan Zulfa. Di video kali ini aku akan berbagi tips belajar di tengah pandemi COVID-19. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah ngerasa bosen ya belajar di rumah terus, atau mungkin di antara kalian ada yang udah kangen banget ketemu teman-teman dan bisa belajar bersama teman-teman. Tapi karena sekarang kondisinya kurang membaik, jadinya belajarnya harus tetap berada di rumah. Oleh karena itu, aku mau berbagi tips kepada kalian supaya kalian bisa tetap semangat belajar walaupun belajarnya secara online. Tips yang pertama, kalau kalian merasa capek atau bosan di tengah belajar, kalian harus berhenti sejenak. Kita kan pasti ngerasa capek banget ketika belajar, apalagi yang dipelajari itu sangat banyak. Ditambah lagi PR atau tugas yang diberikan oleh guru yang jumlahnya juga banyak banget gitu. Nah, kalau kalian udah ngerasa bosan, udah ngerasa capek, kalian seharusnya itu berhenti sejenak, istirahat sejenak. Ada kan yang bilang seperti ini, nanggung kalau misalnya berhenti, aku mau lanjut belajar deh sampai selesai, nanti kalau selesai baru istirahat. Nah, kalau seperti itu, kalian akan merasa tertekan nih teman-teman, soalnya kalian kan udah dikasih sinyal dari tubuh nih, misal udah ngerasa capek, udah ngerasa bosen, harusnya memang diberi jeda kalau misalnya kalian udah ngerasa seperti itu, dan jangan dipaksa. Kalau dipaksa, pasti kalian akan merasa terbebani, kalian akan merasa berat, bahkan mungkin kalian akan merasa, aku kok nggak bisa mikir sih, gimana dong, ini kok terasa susah nih. Karena apa? Pikiran kalian itu nggak fresh gitu. Untuk bisa mengembalikan pikiran kalian, kalian harus bisa meluangkan waktu untuk istirahat sejenak. Nah, di saat kalian sejenak istirahat, kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian suka. Misalkan mendengarkan musik, kemudian minum teh, kopi, ataupun nyemil makanan-makanan kesukaan kalian. Kalian juga bisa rebahan sebentar gitu ya, tiduran sebentar supaya bisa mengembalikan energi kalian, dan pada akhirnya nanti kalian bisa kembali lagi belajar dengan kondisi yang sangat fresh, dengan kondisi yang lebih baik. Seperti itu. Tips yang kedua, belajar bersama teman secara online. Sekarang kan zamannya canggih banget nih. Banyak media yang bisa dipakai untuk belajar bersama secara online. Misalnya ada WhatsApp, Line, Google Meet, Zoom, Workplace, dan lain sebagainya. Nah, media-media ini sangat cocok untuk kalian yang pengen belajar bareng sama teman, tapi nggak bisa ketemu. Kalian bisa memanfaatkan ini untuk diskusi secara online, mungkin mengerjakan PR bersama, atau misalnya sharing soal-soal yang sekiranya susah supaya bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kalau misalkan, gimana kalau sama-sama nggak bisa Kak dalam satu grup tersebut? Nah, di sini keuntungan belajar kelompok, belajar bersama teman, kalian bisa mencari solusi bersama-sama. Misal nih, kalian sama-sama nggak bisa, terus kemudian kalian langganan video belajar bersama. Atau misalkan kalian mau langganan bimbel online secara bersama, atau mungkin kalian mau tanya kakak atau misalnya saudara yang sekiranya bisa menjelaskan materi yang kalian nggak bisa, dan solusi-solusi lainnya yang bisa kalian pecahkan secara bersama kalau misalkan kalian sama-sama nggak bisa. Asiknya belajar bersama teman-teman,
Kalian bisa belajar sambil diselingi dengan bercandaan atau obrolan ringan. Jadi belajarnya kalian tuh tidak akan sepaneng, belajar kalian itu tidak akan terasa berat gitu. Karena kan ada teman-teman yang biasanya menghibur, ada teman-teman yang biasanya sering membantu. Jadi kalian bisa lebih ringan nih dalam belajar. Aku kasih contoh nih, misalnya dalam satu kelompok kalian sama-sama nggak bisa. Terus pada akhirnya kalian menertawakan diri sendiri. Kalian bisa tertawa bersama teman-teman. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang melontarkan jokes-jokes lucu. Di antara kalian ada yang membuat suasana semakin cair, semakin menyenangkan. Nah, ini sangat penting banget nih untuk bisa mengurangi stres di kala belajar online. Jadi, belajar kelompok bersama teman-teman itu juga ada manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan kelompok belajar kalian untuk bisa saling sharing dan juga saling menghibur satu sama lain. Hal ini sangat penting supaya kalian gak stres dan belajarnya bisa terasa lebih ringan. Tips yang ketiga, ambil bimbingan belajar atau les privat. Nah, bagi teman-teman yang butuh banget tutor atau pendamping ketika belajar, kalian bisa mulai mendaftar bimbingan belajar atau les privat. Sekarang kan banyak banget nih bermunculan bimbingan belajar secara online. Atau mungkin kalian bisa memanggil guru les untuk datang ke rumah kalian supaya kalian bisa dibimbing belajarnya. Selama belajar online, ada beberapa guru yang tidak menjelaskan materi secara detail. Bahkan ada juga yang langsung memberikan PR atau tugas. Biasanya hal ini akan membuat bingung siswa. Materinya belum dijelaskan secara lengkap, tapi sudah ada PR atau tugasnya. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa memanfaatkan fasilitas bimbel atau mengundang guru les supaya bisa mendampingi kalian dalam belajar. Tapi jangan sampai kalau ada PR atau tugas yang mengerjakan malah tutor atau guru les kalian. Kalau caranya seperti itu, kalian tidak akan pernah bisa. Kalau ada PR atau tugas yang susah, kalian bertanya ke tutor atau guru les, kemudian kalian mencobanya. Mencoba ya teman-teman, mencoba untuk mengerjakan. Jangan asal memberikan soal kepada tutor atau guru les, terus kalian gak ngapa-ngapain. Itu sama sekali gak akan membantu kalian untuk memahami materi. Jadi kalau misalnya ada tugas, ada PR, ya kalian tanyakan, kalian diskusi bersama tutor atau guru les, kemudian kalian mencoba untuk mengerjakan. Nah, itu akan membantu kalian dalam memahami materi, gitu. Tips yang keempat, jaga kesehatan fisik dan mental. Di tengah pandemi seperti ini, kesehatan sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Kalau sampai sakit, pasti belajarnya akan terasa berat dan kalian sulit untuk fokus. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk memperhatikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan juga olahraga. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan mental, karena mental juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Kalian harus bisa mencoba untuk mengelola stres ketika kalian stres, supaya stres kalian tidak menjadi berat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia dan juga bersyukur supaya kalian tidak terlalu banyak insecure. Oke, sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya.